Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan progres kemajuan proyek kami mengenai analisis sentimen warga Indonesia terhadap kebijakan larangan penjualan iPhone 16 melalui Twitter. Next. Pertama-tama, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rivaldi dengan NIM akhir 010. Yang kedua ada Muhammad Alif Mahbubi dengan NIM akhir 031. Yang ketiga ada saya sendiri, Berniko Olivia Sulifani dengan NIM akhir 176. Dan yang terakhir ada Yogi Ramadhani dengan NIM akhir 198. Tahapan yang telah kami selesaikan, yang pertama ada data collection. Yang kedua ada pre-processing. Yang ketiga ada future engineering. Lalu ada eksplorasi data analis. Lalu ada modeling dan juga evaluasi model. Oke, di sini yang pertama ada data koleksi, collecting. Di sini kami mengambil dari sumber webnya itu dari X atau Twitter. Di sini kami kolom yang akan kami proses ada 15 kolom dan juga ada 146 baris. Lalu untuk tahapan pre-processingnya, yang pertama di sini ada case folding, lalu ada stop words, lalu ada word words, ada real words, ada emoticon, emoji, kata baku, kata slang, dan juga ada lemma. Untuk labelingnya, kita di sini menggunakan kamus sentimen, yakni dari positif CSV dan negatif CSV, di mana untuk setiap kata yang ditemukan pada kamus positif, itu akan menambahkan skor positif berdasarkan bobotnya. Dan sedangkan untuk kata yang ditemukan dalam kamus negatif akan menambah skor negatif. Jika skor total lebih dari nol, maksudnya jika skor total lebih besar dari nol, maka data diberi label positif. Untuk jika skor total kurang dari nol, maka data diberi label negatif. Dan untuk jika skor total sama dengan nol, maka data tersebut diberi label netral. Dan ini merupakan visual dari jumlah labelingnya masing-masing pada positif, negatif, netralnya. Di mana di sini dapat dilihat eh, jumlah komen yang diklasifikasikan dalam masuk masuk pada negatif lebih banyak. Selanjutnya kita juga memvisualisasi word cloud antar sentimen. Yang pertama terdapat sentimen positif, yaitu bisa kita lihat bahwa sentimen positif didominasi oleh kata Apple, tidak, dan iPhone. Dapat disimpulkan bahwa adanya kritik yang tergolong positif terhadap produk yang dikeluarkan oleh brand Apple tersebut. Kemudian yang kedua ada sentimen negatif. Dapat kita lihat bahwa di sentimen negatif ini didominasi oleh kata tidak, saja, Indonesia, iPhone, Apple, dan pajak. Dapat disimpulkan bahwa adanya masalah tertentu yang menjadikan masyarakat keberatan terhadap produk yang dikeluarkan oleh brand Apple. Kemudian yang ketiga ada sentimen netral. Jadi sentimen netral ini didominasi oleh kata Huawei, kemudian pakai, Infinix, terus ganti,
enggak, dan Android. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang memiliki sentimen netral lebih memilih atau memakai produk lain selain iPhone yang dikeluarkan oleh Apple. Kemudian di sini kita menggunakan fitur engineering, yaitu yang pertama fast text, kemudian word to fact, kemudian TF-IDF and gram, kemudian back of word and gram. Kemudian kita juga memakai dua modeling yaitu naive Bayes, kemudian yang kedua random forest. Di sini nanti kita akan membandingkan semua dan mencari akurasi yang paling tinggi dari fitur engineering dan modeling. Oke, ini ada output yang diperoleh setelah kita melakukan feature engineering dan modeling. Untuk sebelum di modeling itu, waktu kita modeling, kita membagi dataset splittingnya dengan rasio dengan trendnya 70% dengan tesnya 30%. Jadi dapat dilihat ini terdapat 8 hasil yang dimana yang biru itu melambangkan model dari naive Bayes dan orange melambangkan random forest. Yang pertama ada fast text ini. Fast text ini dengan akurasi naive Bayesnya 0,83. Ini merupakan akurasi yang tertinggi. Sedangkan eh, yang random forest 0,70. Kemudian ada juga TF-IDF Ngram, naive Bayesnya dengan akurasi skornya 0,63. Kemudian ada juga random forestnya dengan skor 0,76. Kemudian ada juga word to fact dengan naive Bayes 0,65 dan forestnya 0,76. Sedangkan back upward and ground ini naive Bayesnya 0,80, menjadikan dia itu tertinggi kedua setelah fast text naive Bayes. Kemudian ada juga random forest back upward-nya setelah 0,72. Dilihat dari untuk modeling naive Bayes ini, sini tuh terlihat seperti terdapat kayak range-nya terlalu besar. Dari yang paling bawah sendiri itu 0,63 di feature TF-IDF, naive Bayes, dengan tertingginya fast text, naive Bayes dengan skor 0,83. Jadi rentangnya di 0,63 sampai 0,83. Kemudian untuk yang random forest, di sini saya melihat ini hasilnya itu konstan atau rata di berkisar di 0,7 dengan yang terendahnya itu di feature engineering fast text dengan skor 0,70, kemudian ada juga tertingginya di TF-IDF sama word to fact dengan skor 0,76. Ini menandakan bahwa fast text dengan naive Bayes itu lebih baik dalam modelan kita. Kemudian ada juga kendala, untuk kendala setelah kami melakukan kemajuan progres kami. Yang pertama, ada dominasi sentimen negatif. Ini menunjukkan bahwa ada ketidakseimbangan sentimen dalam data, yang dimana negatifnya terlalu besar ya. Kemudian ada juga kompleksitas teks. Dan ini tuh kan kita mengalami kendala karena penggunaan bahasa informal, sarkasme, dan campuran bahasa menunjukkan klasifikasi. Dan juga terdapat bahasa-bahasa yang tersier sehingga kita dalam pemodal tersebut kita tidak tahu itu apakah benar-benar seperti itu atau enggak. Untuk cukup sekian atas kemajuan progres dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.